Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maika Selajwita dengan NPM 5021044 dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yakni kelas 4 semester 1 dengan tema 5 dan subtema 2, judulnya yaitu Pahlawanku Kebanggaanku, pembelajaran 3. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Maika. Nah, pada video pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai pahlawanku kebanggaanku. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Nah, kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Sekarang, kita belajar tentang Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung ini memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Sultan Agung atau yang disebut dengan Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1645 di bawah kepemimpinannya. Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman suku. Sultan Agung dikenal juga dengan penulis naskah sastra Gending. Sultan Agung menetapkan bahasa bakunya sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, apa yang akan kita ketahui tentang Sultan Agung? Yaitu Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa penyebaran Islam. Ia adalah Raja Mataram dan Sultan Agung ini memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Yaitu Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo itu dilahirkan di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Beliau meninggal di Kata Pralet Bandung, Kesultanan Mataram. Pada tahun 1645, beliau ini merupakan sultan ketiga dari Kesultanan Mataram yang memerintah pemerintahannya pada tahun 1613 sampai 1645 di bawah kepemimpinannya. Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Pada saat itu, atas jasa-jasanya sebagai pejuangan dan budayawan, Sultan Agung ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Bangsa Indonesia Nomor 106 TK atau 1975 pada tanggal 3 November 1975. Nah, selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati ketika ia kecil bernama Raden Mas Antawirya. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan rakyat sehingga ia lebih suka tinggal di Tegarejo, tempat
tinggal Eyang Buyut Putri Permaisuri dari Hamengkubuwono I dan Ratu Ageng Tegarejo dan ada di keraton. Riwayat perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda dimulai dari Perang Diponegoro, yaitu perang merupakan perang besar dan menyeluruh berlangsung selama 5 tahun pada tahun 1825 sampai 1830. Selama perang sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kyai Mojo yang juga menjadi pimpinan spiritual pemberontakan. Tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro menemui Jenderal de Kock di Magelang. De Kock mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghasilkan perang. Permintaan itu ditolak oleh Diponegoro. Pada tahun 1827, dengan menggunakan teknik benteng stelsel, Belanda menangkap beberapa pasukan Diponegoro termasuk Kyai Mojo pada tanggal 28 Maret 1830. Belanda berhasil mengampung pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindah lagi ke Makassar, yang meninggal di benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Yang selanjutnya yaitu Sultan Hasanuddin atau dijuluki ayam jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631 dan meninggal di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 1670. Pada tahun 39 tahun, Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16. Beliau menjadi raja pada umur 22 tahun. Pada masa itu, VOC atau Belanda datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah. Namun, dalam perkembangannya, Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah dan ingin menguasai Indonesia karena Belanda mencoba menguasai perdagangan di Makassar. Maka terjadilah pertempuran antara Kerajaan Goa dan Belanda. Sultan Hasanuddin berhasil menyatukan beberapa kerajaan kecil di Goa untuk memerangi penjajahan Belanda, sekaligus menggagalkan upaya Belanda menguasai kerajaan Islam Goa pada tahun 1666. Belanda berupaya menunjukkan kerajaan-kerajaan kecil tersebut di bawah pimpinan Laksamana Charles Selman. Selanjutnya yaitu Iskandar Muda Sultan. Iskandar mulai lahir di Aceh pada tahun 1593. Sultan Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Usai dinobatkan sebagai Sultan Iskandar Muda, penyusun strategi pengusir penjajah Portugis, Iskandar Muda melakukan pelayaran dan menaklukkan daerah di sekitarnya. Ia memimpin peperangan melawan Portugis pada tahun 1615 sampai 1629. Pada serangan pertama, beliau mengalami kekalahan, tetapi beliau tidak menyerah dan kembali bangkit menyusun kekuatan Sultan Iskandar Muda, kemudian melakukan serangan dilanjutan pada tahun 1629. Saya mengalami kegagalan yang kedua. Beliau memilih fokus untuk menata kondisi di dalam kerajaannya. Salah satu Sultan Iskandar Muda membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan rakyat pada tanggal 27 September 1636. Sultan Iskandar Muda meninggal dunia di usia 43 tahun. Atas jasanya kepada negara, Sultan Iskandar Muda dianugerahi gelar pahlawan nasional. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Saya
Baiklah selanjutnya, mohon maaf jika ada salah kata kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.